Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Akbar dan saya dari Prodi Perbank Syariah semester 2 Lokal 2 SIP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa statement saya dari bab 9 sampai bab 14. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 9 terlebih dahulu, yaitu mengenai bermuamalah dengan pemegang harta haram atau sebelum konteks dalam keuangan syariah. Adapun yang pertama yaitu bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram. Ada beberapa para ulama mengharamkan bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa uang yang diberikannya adalah bermuamalah tersebut adalah uang yang haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Syahriyazi berkata, bermuamalah dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya berasal dari yang haram tidak dibolehkan. Yang kedua itu menurut Az-Zuhri pernah melarang tuan pemilik seorang budak wanita karena yang mendapatkan uang yang banyak agar tidak memakan uang hasil perzinahan budaknya, karena maraknya upah dari perzinaannya. Adapun yang kedua yaitu bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara batil dan haram. Mengenai yang kedua yaitu bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, hukumnya boleh. Ini ada pendapat yang dipilih oleh banyak orang ulama sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Azhar berkata, boleh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram. Baiklah, di sini saya akan jelaskan bab 10-nya, yaitu mengenai asuransi dan permasalahannya dalam ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Asuransi adalah pelanggaran atau perjanjian antara dua belah pihak, di antara pihak satu kewajiban membayar iuran, kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, kontribusi, premi. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Adapun yang kedua yaitu dasar hukum. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perangsuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertanggung mengikatkan ini kepada bertanggung jawab atas dengan menerima penuh asuransi untuk memberikan penggahan kepada pertanggung karena kerugian. Adapun yang kedua yaitu dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD tentang asuransi atau pertanggung seumurnya bab 9 pasal 246. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan ini kepada seseorang bertanggung dengan menerima suatu portal untuk memberikan penggahannya kepada karena suatu kerugian, keasikan atau kehilangan keuntungan yang dilampiaskan yang mungkin akan didatanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan bab 11-nya yang berjudul pemanfaatan barang gadaian atau pemanfaatan barang. Adapun pengertiannya yaitu pemanfaatan barang milik daerah atau BMD adalah bendaya gunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan BMD memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan dari daerah atau PAD serta meningkatkan fasilitas publik. Adapun mengenai syarat dalam gadai yaitu yang pertama pelaku akad yaitu ar-raihan atau orang yang mengadaikan dan al-muttahin atau orang yang menerima gadai. Adapun pelaku akad harus sudah tabligh dan berakal taat diterima atau dalam status menggadaikan untuk kepemilikan orang berada dalam kekurangan. Manakala tidak disebut untuk melunasi hutang dan
piutang atau diperlukan. Adapun mengenai yang selanjutnya yaitu objek akad merupakan atau yaitu almarhun atau barang yang digadaikan dan almarhundi atau pembayaran. Menurut para ulama barang yang digadaikan itu memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang gadai harus bernilai dan bermanfaat atau seimbang dengan hutang. Selanjutnya itu yaitu ada barang gadai harus jelas dan milik sah orang yang berhutang. Adapun bab yang selanjutnya atau bab 12 yaitu hukum perlombaan dan olahraga dalam Islam. Mengenai perlombaan dalam Islam yaitu barang dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain. Ini tentu hukumnya asalnya mubah atau dibolehkan. Yang menjadi permasalahan tentu adalah hadiah. Hukum asalnya boleh karena perlombaan merupakan perkara muamalah. Kaidah fikih mengatakan hukum asal perkara muamalah adalah halal. Selain itu para ulama ketika membahas masalah musabaqah, umumnya mereka mengidentikan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk berjihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan perlombaan kuda, melempar amanah dan semisalnya merupakan alat-alat berperang yang diperlihatkan ain dan Rasul Allah dan Rasulullah untuk membantu jihad fisabilillah. Oleh karena itu di antara dalil tentang diisyaratkan lomba adalah dalil-dalil yang memerintahkan umat Islam untuk melatih dari sehingga siap untuk berjihad di jalan Allah atau disebutkan fisabilillah. Adapun selanjutnya itu olahraga yang diperbolehkan atau dan tidak diperbolehkan. Yang pertama itu ada lari, gulat, kuda, memanah, dan anggar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab yang berikutnya yaitu bab 13 tentang undian dan loteri. Yang pertama yaitu undian. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat ikut serta memperoleh dan berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan menentukan untung. Adapun yang selanjutnya itu bentuk lotre dan hukumnya. Lotre adalah bentuk perjudian yang melibatkan penarikan banyak hadiah yang diselenggarakan pemerintah ataupun lokal. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum, haram atau berjudi, mengundi nasib dengan parah adalah termasyhur perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah ayat 90. Sehingga sudah jelas hukum dari judi tersebut yang diharamkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab yang selanjutnya yaitu bab 14 yang berjudul yaitu perantara muamalah atau samsara dalam jual beli di era yang digital. Adapun pengertian samsara yaitu suatu profesi pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Samsara atau pelaku samsara adalah perantara antara penjual dan pembeli. Adapun para ahli fikih mendefinisikan samsar atau pelaku samsara sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual ataupun pembeli. Berikutnya adapun fungsi samsara yaitu berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengantar upah tanpa menanggung resiko. Selanjutnya itu adapun syarat-syarat dan dasar hukum samsara. Yaitu yang pertama persetujuan kedua belah pihak, yang kedua objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat dicernakan. Adapun yang ketiga yaitu objek akad bukan hal-hal maksiat atau haram, misalnya mencairkan untuk kasino dan sebagainya. Adapun dasar hukum samsara yaitu memperbolehkan profesi samsara berdasarkan surah Yusuf ayat 26, yaitu upah bagi makelar adalah halal karena makelar adalah profesi dalam bentuk
jara dengan prinsip dasar tolong menolong sehingga hukumnya maklar. Adapun selanjutnya itu drop shipper, pengecer, penjual atau pihak yang mengurus prosedur atau grosir. Dropshipper merupakan orang yang ditunjuk atau dalam hal membuat perjanjian kesepakatan antara pengecer dengan prosedur untuk menentukan barang. Adapun selanjutnya yaitu reseller atau orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen untuk menjadi seorang reseller. Kita mengeluarkan modal sendiri dan memberi produk langsung kepada supplier, dan kita sebagai reseller harus menyetujui barang terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu hukum jual beli barang bajakan. Menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah hukumnya boleh atau sah tapi pelakunya berdosa. Menurut Ustadz Ahmad Ali, mengurus lembaga daerah PBNU menyelesaikan jual beli atau produk KW yang telah memenuhi syarat dan hukumnya adalah sah, tetapi haram dan berdosa karena bisa menimbulkan kerugian pihak lain, yaitu penjual atau produsen barang yang lain. Baiklah, itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.